never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini akan membahas cara membuat cash flow statement, yaitu merupakan soal UKK Akuntansi tahun 2025 kasus UD Sejuk Indonesia paket 1. Mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi data yang diperlukan untuk kita membuat cash flow statement, yaitu datanya diambil dari cash receipt journal, untuk cash in bank-nya, lalu cash payment journal untuk cash in bank-nya juga, serta petty cash journal, yaitu petty cash journal untuk petty cash-nya. Jadi ini yang kita perlukan untuk membuat cash flow statement. Untuk yang pertama, di sini ada arus kas aktivitas operasi. Jadi ada arus kas aktivitas operasi, yaitu dimulai dari penerimaan dari pelanggan. Penerimaan dari pelanggan ini angkanya kita ambil dari cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Di sini penerimaan dari pelanggan yaitu ada di tanggal 5. Jadi ada di tanggal 5, lalu ada di tanggal 10, 17, dan 31. Angka inilah yang kita tambahkan. 22.755.000 ditambahkan 91.020.000 dan ditambahkan 89.355.000 serta Rp196.805.000, sehingga totalnya yaitu sebesar Rp399.935.000. Ini yang kita masukkan ke dalam cash flow statement, yaitu jumlahnya sebesar Rp399.935.000. Lalu berikutnya pembayaran kepada pemasok. Pembayaran kepada pemasok diambil dari cash payment journal yang diambil angkanya cash in bank-nya, yaitu pembayaran kepada pemasok. Di sini ada PT Raska Berkah, lalu sudah, jadi cuman ada di PT Raska Berkah saja sebesar Rp60.606.000. Maka inilah yang kita masukkan ke dalam cash flow, yaitu pembayaran kepada pemasok. Rp60.606.000. Karena ini merupakan pembayaran, maka mengurangi arus kas aktivitas operasi, kita beri tanda min. Lalu berikutnya ada pembayaran gaji karyawan. Pembayaran gaji karyawan diambil dari cash payment journal. Jadi di sini ada pembayaran gaji karyawan sebesar Rp9.900.000. Maka kita masukkan ke dalam cash flow, yaitu min Rp9.900.000. Lalu ada pembayaran servis AC dari cash payment journal. Maka kita ambil dari cash payment journal pembayaran servis AC sebesar Rp1.470.000. Maka kita masukkan angkanya Rp1.470.000. Lalu berikutnya yang dari cash receipt journal lagi ada pengisian kembali kas kecil. Pengisian kembali kas kecil di cash payment journal yaitu sebesar Rp1.600.000. Maka kita masukkan angkanya yaitu Rp1.600.000. Lalu ada pembayaran rekening listrik, telepon, dan air bulan November tahun 2024. Ini datanya kita ambil dari petty cash journal, yaitu ada sebesar Rp900.000. Maka kita masukkan ke dalam cash flow, yaitu Rp900.000.
Terakhir ada pembelian perlengkapan kantor. Pembelian perlengkapan kantor ini kita ambil dari petty cash jurnal sebesar Rp700.000. Maka kita masukkan angkanya yaitu sebesar Rp700.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Lalu, seluruh arus kas aktivitas operasi ini kita jumlahkan semua, maka dinamakan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Selanjutnya kita masuk arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan ada Bank Mandiri Loan, interest expense, dan pengisian kembali kas kecil. Ini datanya kita ambil dari cash payment journal. Untuk pembayaran pinjaman Bank Mandiri di sini ada Bank Mandiri Loan dan interest expense. Masing-masing sebesar 15 juta dan Rp1.500.000. Jadi cash in banknya Rp16.500.000. Ini kita masukkan ke dalam cash flow statement yaitu 15 juta dan Rp1.500.000. Lalu berikutnya ada pengisian kembali kas kecil. Pengisian kembali kas kecil ini di cash in bank sebagai pengeluaran, tetapi bagi cash flow, bagi kas kecil ini menambahkan arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi maksudnya di cash in bank keluar, sedangkan di petty cash ini bertambah saldonya, sehingga menambahkan arus kas dari aktivitas pendanaan. Lalu kita jumlahkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Ini merupakan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Arus kas bersih dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, maka dinamakan kenaikan bersih kas dan setara kas. Lalu kita akan menghitung kas dan setara kas awal periode, yaitu datanya diambil dari buku besar. Jadi diambil dari buku besar. Untuk cash in bank awal ditambahkan dengan petty cash awal, yaitu cash in bank awal 1.125.000.000. Jadi kita coba hitung. 1.125.960.000 kita tambahkan dengan petty cash awal, yaitu Rp1.135.960.000. Ini merupakan kas dan setara kas awal periode Rp1.135.960.000. Lalu kenaikan bersih kas dan setara kas ditambahkan dengan kas dan setara kas awal periode. Ini dinamakan kas dan setara kas akhir periode. Untuk kas dan setara kas akhir periode ini jumlahnya sama dengan di buku besar, yaitu cash in bank akhir ditambahkan dengan petty cash akhir. Kita lihat cash in bank akhir Rp1.435.819.000 ditambahkan dengan Rp10 juta. Maka didapatlah Rp1.445.819.000. Ini jumlahnya sama dengan kas dan setara kas akhir periode di cash flow statement. Berarti cara kita membuat arus kas ini sudah sesuai dan sudah sama dengan saldo kas dan setara kas di buku besar. Itulah tadi cara membuat cash flow statement untuk UD Sejuk Indonesia soal UKK Akuntansi tahun 2025 paket 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.